Dapat uang 1 juta ya Bu ya, Alhamdulillah. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita, tapi kisah ini sangat langka. Tapi percayalah kisah ini adalah kisah nyata yang Mahkamah Pengadilan Saudi Arabia yang Provinsi Qasim namanya. Ada sebuah provinsi di Saudi Arabia, di negara Saudi Arabia, Provinsi Qasim. Di sana ada pengadilan, dia menjadi saksi nyata dari kisah yang akan saya bawakan berikut ini. Ada seorang bapak yang sudah berusia senja. Bapak ini datang ke pengadilan dan ternyata air matanya sudah bercucuran membasahi janggutnya. Si bapak ini sudah menangis-menangis di pengadilan tersebut. Apa gerangan yang membuat bapak ini menangis? Ternyata bapak ini menangis karena kalah melawan adik kandungnya sendiri di pengadilan. Kira-kira apa kasus bapak ini dan adiknya? Kira-kira apa Bu? Kasus yang dimenangkan oleh adiknya ini. Kata ibu ini warisan, kata ibu ini harta. Kata ibu yang di samping apa kira-kira Bu? Yang membuatnya menangis. Berkelahi di pengadilan sama adiknya sampai bapak ini menangis. Gara-gara harta orang tua. Tapi ternyata tebakan ibu-ibu salah. Bapak ini menangis hingga bercucuran air mata di janggutnya karena kalah di pengadilan tentang apa? Tentang merawat ibunya. Namanya adalah Raihan. Bapak Raihan ini menangis karena dia ingin sekali merawat ibunya. Ibunya apakah ibunya adalah seorang yang kaya raya? Bukan. Ibunya adalah wanita biasa yang sudah sangat tua dan Bapak Raihan ini juga sudah tua. Tapi karena adiknya kasihan, adiknya meminta ibunya untuk dirawat sama adiknya. Tapi Bapak Raihan ini tidak ingin. Bapak Raihan ini tidak mau kalau ibunya diambil. Dia bilang, sudah 20 tahun saya bersama ibu, tiba-tiba kamu mau ambil, saya tidak akan melepaskan ibu. Tapi adiknya bersikeras, coba lihat bagaimana dibandingkan zaman sekarang orang pada ogah merawat orang tuanya. Ketika orang tua, sudah merepotkan, sudah bikin repot di rumah, kita malah ogah merawat orang tua. Lihat kisah nyata yang terjadi di Provinsi Qasim ini di mana kedua anak bersitegang gara-gara sama-sama ingin merawat orang tuanya. Bertengkar di dalam pengadilan, mahkamah pengadilan di Saudi Arabia. Kira-kira apa yang dipertengkarkan mereka? Kira-kira apa yang dipertengkarkan mereka? Mereka bertengkar merebutkan surga. Karena surga itu ada di telapak kaki ibunya. Mereka tahu Rasulullah SAW menjamin surga bagi anak yang hidup bersama orang tuanya yang sudah tua, karena itu adalah surga mereka. Kita terkadang keluar ke rumah, ke masjid, kemana, pergi haji, ke Mekah, pergi umrah berulang kali karena kita pikir surga ada di Mekah. Padahal surga itu ada di dalam rumah kita. Siapa itu? Ibu kita. Kita keluar ke rumah bekerja mencari uang karena kita memikirkan bahwa surga itu ada di luar. Saya berjihad untuk keluarga saya, padahal surga kita ada di mana? Surga kita ada di rumah. Kita rajin ke masjid, sholat berapa rakaat, puasa kuat sekali, tapi kita lupa. Kita lupa mau berbuat baik terhadap orang tua kita. Lihatlah bagaimana Raihan di dalam pengadilan ini dia menangis terseduh-seduh, menangis membayangkan bagaimana jika bukan dia yang melihat orang tuanya meninggal. Malah adiknya yang ambil orang tuanya untuk dirawatnya. Dan ternyata sang hakim memutuskan bahwa adiknya lah yang memenangkan merawat ibunya. Betapa menangisnya sang Raihan mendengar keputusan sang hakim yang memenangkan adiknya untuk membawa ibunya ke kota. Walaupun dia masih bisa berkunjung, tapi dia kehilangan pintu surganya yang satu. Dia kehilangan pintu surga yang satu. Berbeda dengan kita, terkadang kita melepaskan surga kita itu. Tidak banyak zaman sekarang anak yang mengirim orang tuanya, malah mengirim orang tuanya ke panti jompo. Ada anak yang tidak lagi memperdulikan. Saya ingin bercerita sedikit. Ada seorang ibu yang curhat sama saya. Ini kisah nyata, ini ke saya langsung. Dia berkata begini, Ustadz Syam, apa yang saya harus lakukan kepada saudara-saudara saya? Saudara-saudara saya bertengkar ingin mengambil rumah ini. Ibu ini sudah meninggal, almarhumah, baru saja meninggal. Beliau berkata saudara-saudaranya bertengkar ingin mengambil rumah ini, padahal rumah ini adalah rumah yang ditinggali ibunya dan ibu inilah yang merawat ibu tersebut. Kita bertengkar siapa yang harus merawat ibu kita? Apakah kita tidak mau surga? Kita mau melepaskan surga kita begitu saja yang disediakan Allah di dunia?
Kita pikir surga itu ada di masjid, bukan. Surga itu ada di rumah kita, di telapak kaki ibu kita. Itu bukan kebohongan, itu kenyataan, itu bukan kiasan. Kalau perlu kita cium kaki ibu kita, itu perlu. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ibu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk memperhatikan orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran, membuat kita berpikir. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Allah Subhanahu wa taala membuat kita berpikir. Dia sebutkan di dalam Al-Quran betapa orang tuamu mengandungmu lalu menyapihmu selama beberapa tahun, dan dia bertambah tua semakin lama semakin menua, semakin lama semakin menua, dan akhirnya nanti dia akan meninggal dunia. Berarti surgamu, satu pintu surgamu telah hilang darimu. Satu pintu surgamu telah hilang darimu. Buat teman-teman yang ada di rumah, carilah perhatian orang tua. Carilah perhatian orang tua, karena perhatian Allah terletak juga pada perhatian kedua orang tua kita. Shadaqallah. Sedih? Kinos yang dengernya pengen pulang Pak Ustadz. Ya tadi kan salah. Merasa dibedakan. Minta maaf sama mama. Maaf ya Ma, tapi gak apa-apa misalnya ngebedain juga, Kinos ikhlas. Yang penting Mama sayang sama Rizky, sama Mbak Wiwi juga kakaknya Kinos, itu udah cukup. Nggak usah merasa dibeda-bedakan. Siap. Pernah ngerasa nggak? Apa? Suatu saat nanti Kinas masih ingin berbuat baik, tapi karena terbatas, karena sudah punya istri, punya anak, berarti waktunya sudah terbagi. Sangat terasa Pak Ustadz. Sangat terasa. Ya udah jarang pulang Pak Ustadz. Apa yang dikangenin sama orang tua? Wah semuanya. Ciumannya, pelukannya, masakannya, marah-marahnya. Kangen banget deh. Ilham, sama-sama orang Bandung, sama Kinos, Reza juga. Sama-sama merantau ke Jakarta kan. Reza kayaknya sayang banget sama mama ya. Pastilah. Panggil apa? Panggil apa? Mama atau bunda atau ibu? Mama. Panggil mama. 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 Pernah membuat mama marah? Pernah. Ayo. Halo Ma. Maaf ya Ma. Ada titipan nggak dari mama? Ketika mau ke Jakarta, titip adiknya. Jaga Coba adiknya. apa katanya? Mama bilang jaga adiknya baik-baik, kerja yang benar, gitu. Kalau Ilham, kangen nggak berada dekat mama? Kalau dibilang kangen sih kangen banget ya. Apa yang membuat kangen dari sosok mama? Sama kayak yang Kinos, semuanya sih. Dari marahnya sih lebih kangen tuh dimarahnya sih. Ingin nggak makan dekat mama? Iya, Masih kangen nggak disuapin sama mama? masih kangen lah disuapin. Aduh. Ibu sini. Sini Bu. Ayo ungkapkan perasaan ibu. Ayo lihat. Tentang kedua orang tua saya dan kedua mertua saya sudah tidak ada. Saya minta maaf atas kesalahan saya juga. Apa saya punya salah? Ibu berperan sebagai ibu kan buat anak-anak. Coba jelasin kepada anak bahwa sosok orang tua itu tidak pernah pilih kasih. Ayo sama anak-anak yang lagi nonton seluruh Indonesia bahwa sosok ibu tidak pernah pilih kasih atas anak-anaknya. Silakan Bu. Nggak bisa ngucapin. Buat semua anak-anak. Buat semua anak-anak. Ibu tidak pernah memarahi anak dan kasih sayang segalanya untuk anak-anak semuanya.
Tepuk tangan dulu buat semuanya. Akan kita lanjutkan tentunya dengan tema yang sangat menarik, membuat kita terharu. Jangan kemana-mana, hanya di Islam itu indah bersama Fiostin DS. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya ulangi, tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Dan tidak ada anak nakal. Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian.